warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter, saya Muhammad Tanil Irsadi dengan NTM 1092328. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang neuroanatomi. Yang pertama itu, di sini ada meninges. Meninges itu fungsi utamanya itu untuk melindungi otak. Kemudian di sini itu ada dura mater. Dura mater itu lapisan yang paling luar dan paling kuat, menempel ke tulang tengkorak membentuk sinus venosus. Fungsinya itu seperti pelindung keras yang menjaga otak agar tetap aman dalam tengkorak. Kemudian di sini itu ada lipatan dura mater, yaitu bagian dura mater yang melipat ke dalam rongga tengkorak untuk menopang dan memisahkan bagian-bagian otak agar tidak mudah bergeser. Di sini itu ada falx cerebri, kemudian tentorium cerebelli, kemudian falx cerebelli dan diaphragma cellae. Selanjutnya itu ada arachnoid mater. Arachnoid mater ini adalah lapisan tengah meninges yang tipis dan seperti jaring laba-laba. Letaknya itu di antara dura mater dan pia mater. Selanjutnya itu ada pia mater, lapisan meninges yang paling dalam, yang sangat tipis dan lembut. Kemudian lapisan ini mengandung banyak pembuluh darah yang berfungsi memberi nutrisi dan oksigen ke jaringan saraf. Selanjutnya itu ada ruang antara meninges, yaitu ada epidural, kemudian subdural, dan subarachnoid. Selanjutnya ada sinus venosus duralis. Sinus venosus duralis itu saluran vena besar dalam rongga kranium yang terletak di antara lapisan periosteal dan meningal dari dura mater, berfungsi mengalirkan darah dari otak, meninges, dan tulang tengkorak menuju vena jugularis interna. Di sini itu ada sinus sagittalis. Sinus sagittalis itu di bagian atas otak mengalirkan darah vena dari otak ke sistem vena jugularis. Kemudian untuk sinus sagittalis superior berperan penting dalam absorpsi cairan cerebrospinal atau CSS melalui granulasi arachnoid. Kemudian ada sinus sagittalis inferior, letaknya itu di bawah falx cerebri, fungsinya mengalirkan darah menuju sinus rectus. Selanjutnya itu ada sinus strike, yaitu saluran vena pada dura mater yang terletak di pertemuan falx cerebri dan tentorium cerebelli. Fungsinya itu untuk mengalirkan darah vena dari sinus sagittalis inferior dan vena cerebri magna menuju confluens sinum. Selanjutnya itu ada sinus confluens, letaknya itu di protuberantia occipitalis interna, fungsinya sebagai titik pengumpulan dan distribusi aliran darah dari vena dari otak. Kemudian ada sinus transversus, letaknya itu di tepi lateral tentorium cerebelli, fungsinya untuk mengalirkan darah vena dari confluens sinum menuju sinus sigmoideus. Selanjutnya ada sinus sigmoideus, saluran vena pada dura mater yang merupakan kelanjutan dari sinus transversus. Bentuknya itu seperti huruf S dan berfungsi mengalirkan darah vena dari otak menuju vena jugularis interna. Selanjutnya itu ada sinus cavernosus, yaitu saluran vena pada dura mater yang terletak di sisi lateral sela torsika. Fungsinya mengalirkan darah vena dari orbita wajah dan otak anterior menuju sinus petrosus. Baik, selanjutnya itu ada sistem ventricle dan LCS. Fungsi utamanya itu untuk melindungi dan menjaga keseimbangan di otak. Kemudian di sini itu ada ventricle lateralis, yaitu lokasinya di dalam hemisfer cerebri. Untuk batasnya itu di medial itu ada septum pellucidum dan di batas lateralnya nucleus caudatus. Selanjutnya itu ada ventricle 3, lokasinya itu di garis tengah atau midline di antara talamus kanan dan talamus kiri. Kemudian untuk ventricle 4, lokasinya itu untuk bagian anteriornya itu ada di pons dan medula, untuk posteriornya di cerebellum. Kemudian selanjutnya itu ada sistem cerebrovaskular. Sistem cerebrovaskular ini fungsi utamanya itu memberi oksigen dan nutrisi ke dalam otak. Pertama itu ada arteri
karotis. Arteri karotis itu masuk ke otak dari leher. Untuk cabang pentingnya itu ada arteri cerebri anterior, fungsinya itu untuk fungsi kognitif dan gerak tungkai. Untuk arteri cerebri media, itu fungsinya itu untuk bicara, gerak tangan, dan wajah. Bagian ini juga paling sering terkena stroke. Kemudian di sini ada arteri karotis interna dan arteri karotis eksterna. Selanjutnya itu ada sirkulus Ulysse. Sirkulus Ulysse itu jaringan anastomosis arteri berbentuk cincin di dasar otak yang berfungsi menjaga kontinuitas aliran darah ke otak apabila terjadi gangguan pada salah satu pembuluh darah utama. Kemudian di sini itu ada arteri komunikan anterior yang menghubungkan arteri cerebri anterior kanan dan kiri di garis tengah otak. Kemudian arteri komunikan posterior menghubungkan arteri karotis interna dengan arteri cerebri posterior yang berasal dari sistem vertebrobasilar. Selanjutnya itu ada sistem vertebrobasilar, yaitu sistem pembuluh darah arteri yang menyuplai darah beroksigen ke bagian posterior otak, terutama batang otak, cerebellum, thalamus posterior, dan lobus occipital. Untuk arteri vertebralis, yaitu berasal dari arteri subclavia, fungsinya itu menyuplai darah beroksigen ke bagian posterior otak. Kemudian untuk arteri basilaris, itu pembuluh darah arteri besar yang terbentuk dari penyatuan arteri vertebralis kanan dan kiri di permukaan ventral pons. Arteri ini berjalan di sulcus basilaris pons. Baik dokter, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.